Mereka yang percaya bersedia untuk mengaku dan bertobat dengan harga yang mahal. Bahkan banyak dari antara mereka mengumpulkan kitab-kitab sihir mereka dan membakarnya di hadapan semua orang. Kalau dihitung-hitung, harga semua buku itu kira-kira 50.000 keping uang perak. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-56 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pelayanan Paulus di Efesus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sementara Apolos masih di kota Korintus di provinsi Akaya, Paulus meninggalkan provinsi Galatia dan Frigia, lalu berjalan melintasi pedalaman Asia dan tiba kembali di Efesus. Di situ dia bertemu dengan beberapa orang yang sudah percaya pada pengajaran bahwa Allah akan mengirim seorang raja penyelamat. Kemudian Paulus bertanya kepada mereka, "Saat kalian percaya ajaran itu, apakah kalian juga menerima Roh Kudus?" Jawab mereka, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu dia bertanya lagi, "Kalau begitu, kalian dibaptis menurut ajaran siapa?" Jawab mereka, "Yang diajarkan Yohanes." Lalu Paulus berkata, "Yohanes membaptis orang sebagai tanda bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dia juga memberitahukan bahwa mereka harus percaya kepada seseorang yang akan datang sesudahnya, yaitu Kristus Yesus." Ketika mendengar perkataan Paulus itu, mereka meminta dia untuk membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Suatu Paulus meletakkan kedua tangannya pada mereka masing-masing, Roh Allah turun ke atas mereka. Orang-orang itu pun mulai berbicara dalam berbagai bahasa sesuai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka juga bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang laki-laki. Selama 3 bulan di Efesus, Paulus sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi. Dengan berani dia berdebat dan meyakinkan mereka tentang berita keselamatan dan kerajaan Allah. Tetapi beberapa orang dari antara mereka mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Di depan umum mereka menghina jalan keselamatan melalui Yesus. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan rumah pertemuan tersebut dan mengajak orang-orang yang percaya untuk memisahkan diri dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu, tiap hari dia mengajar orang-orang percaya di balai pertemuan yang dinamakan Balai Diskusi Tiranus. Sampai 2 tahun berikutnya, Paulus terus mengajar di tempat itu, sehingga semua orang yang tinggal di provinsi Asia mendengar berita keselamatan tentang Yesus, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Selama masa itu, Allah melakukan banyak keajaiban yang luar biasa melalui Paulus. Misalnya, kalau orang-orang sakit tidak bisa datang menemui Paulus, mereka cukup memegang sapu tangan atau kain yang pernah disentuh Paulus, dan mereka pun langsung sembuh. Begitu juga dengan orang yang kerasukan setan. Suatu kali, ada 7 orang dukun keliling yang hendak meniru Paulus. Mereka adalah anak-anak Skewa, seorang Yahudi yang mengaku sebagai imam besar. Mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi berusaha mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Beberapa kali mereka berkata kepada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat itu, "Hai roh jahat,
dengan nama Yesus yang diberitakan Paulus, kami perintahkan kalian keluar dari orang ini. Tetapi sekali waktu, saat mereka melakukan lagi, roh jahat yang hendak mereka usir justru menjawab lewat mulut orang yang dia rasuki, Yesus aku kenal, Paulus juga aku kenal, Paulus juga aku tahu, tetapi kalian bukan siapa-siapa. Orang yang kerasukan roh jahat itu tiba-tiba berdiri, menyerang dan merobek-robek pakaian mereka. Ketujuh anak Skewa dikalahkan olehnya. Lalu mereka lari dari rumah itu dengan luka-luka dan telanjang. Ketika kejadian itu didengar oleh semua penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, mereka menjadi ketakutan dan sangat menghormati Tuhan Yesus. Lalu banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus datang dan mengaku di depan umum bahwa mereka pernah terlibat dalam ilmu sihir. Bahkan banyak dari mereka mengumpulkan kitab-kitab sihir mereka dan membakarnya di hadapan semua orang. Kalau dihitung-hitung, harga semua buku itu kira-kira 50.000 keping uang perak. Dengan demikian, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus semakin tersebar dan semakin besar pengaruhnya. Setelah semua peristiwa itu, Paulus berencana pergi ke Yerusalem dengan melewati Makedonia dan Akhaya. Dia juga berkata, sesudah dari sana, saya harus mengunjungi Roma. Lalu Paulus mengirim 2 orang kepercayaannya, yaitu Timotius dan Erastus, untuk mendahuluinya ke provinsi Makedonia. Sementara itu, dia sendiri masih tinggal beberapa waktu di provinsi Asia. Kira-kira pada waktu itu terjadilah kerusuhan besar karena orang-orang menentang jalan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. Masalah ini dimulai dari seorang pengusaha bernama Demetrius. Dia mempunyai usaha kerajinan perak. Di kota itu terdapat kuil Dewi Artemis. Demetrius bersama rekan-rekan usahanya membuat hiasan miniatur berbentuk kuil itu untuk dijual kepada para penyembah Artemis. Jadi, semua yang terlibat dalam usaha itu mendapat penghasilan besar. Demetrius mengumpulkan semua pengrajin yang ikut serta dalam pekerjaan itu, lalu berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kalian semua tahu bahwa kita mendapat banyak uang karena usaha ini. Tetapi sekarang kalian sendiri melihat dan mendengar bahwa Paulus sudah menghasut banyak orang dengan berkata, dewa-dewi yang dibuat oleh tangan manusia tidak hidup dan tidak berkuasa atas apapun, dan dia berhasil mempengaruhi banyak orang, baik penduduk Efesus maupun semua daerah di Asia. Gara-gara si Paulus itu, pekerjaan kita akan dirugikan. Yang lebih parah, penyembahan dewi kita akan dianggap sia-sia, dan keagungan Artemis diinjak-injak. Sungguh celaka. Padahal dialah Dewi Agung yang dipuja oleh semua orang di Asia, bahkan seluruh dunia." Mendengar perkataan Demetrius, hati orang-orang itu menjadi panas dan mereka berteriak-teriak, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Lalu timbullah huru-hara di seluruh kota. Kedua teman Paulus yang dari Makedonia, yaitu Gaius dan Aristarkus, ditangkap dan diseret beramai-ramai memasuki stadion. Melihat situasi itu, Paulus ingin masuk ke dalam stadion untuk berbicara kepada orang banyak. Tetapi saudara-saudari seiman mati-matian melarangnya. Bahkan beberapa pembesar di provinsi Asia yang sudah menjadi sahabat Paulus mengirim pesan supaya dia tidak masuk ke tempat itu. Keadaan di dalam stadion kacau balau. Ada yang berteriak begini dan ada yang berteriak begitu. Sebenarnya kebanyakan orang tidak tahu untuk apa mereka berkumpul di situ. Lalu beberapa orang Yahudi mendorong maju seseorang bernama Alexander supaya dia menjelaskan bahwa yang menyebabkan masalah ini bukanlah orang Yahudi. Alexander pun berusaha menenangkan kerumunan besar itu dengan isyarat tangannya karena dia hendak berbicara. Tetapi waktu orang banyak mengenali dia sebagai orang Yahudi, mereka berteriak-teriak selama kira-kira 2 jam, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Lalu sekretaris kota menyuruh orang banyak itu tenang. Sesudah itu dia berkata, "Hai orang Efesus, tidak usah ribut.
Semua orang di dunia ini sudah tahu bahwa kita orang Efesus yang menjaga kuil pusat penyembahan Dewi besar kita Artemis, dan kita jugalah yang menjaga patungnya yang diturunkan dari langit. Tidak akan ada yang bisa membantah hal itu. Jadi hendaklah kita tenang, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Percuma kalian membawa kedua orang itu ke sini, karena mereka tidak mencuri apapun dari kuil dewi kita, dan mereka juga tidak menghina dia. Kalau Demetrius dan teman-teman sekerjanya marah kepada seseorang, mereka bisa membawa perkara itu ke sidang pengadilan, di mana secara teratur kedua pihak bisa saling menunjukkan kesalahan di depan para hakim. Dan kalau kalian mempunyai masalah-masalah yang lain, itu tidak bisa kita selesaikan nanti dalam sidang rakyat yang sah. Tetapi jika kita ribut seperti hari ini, penguasa kita, pemerintah Romawi, bisa menyalahkan kita. Karena kalau mereka bertanya, kenapa kalian membuat kerusuhan? Kita tidak bisa memberikan alasan. Sesudah berkata begitu, dia menyuruh mereka bubar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-41. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan misionaris ketiga Paulus dimulai di Antioquia, Syria, di mana dia memulai ketiga perjalanannya. Seperti perjalanan yang kedua, itu dimulai dengan mengunjungi gereja-gereja yang didirikannya pada perjalanan misinya yang pertama. Perhentian besar pertama dalam perjalanan ketiga Paulus dengan kota Efesus. Ini adalah kota dia berhenti sebentar dalam perjalanan keduanya, dan dia memenuhi janjinya untuk kembali. Tinggalnya Paulus di Efesus dalam perjalanannya yang ketiga terbukti paling lama dari yang dicatat oleh Lukas. Itu berlangsung sekitar 3 tahun, dari tahun 52 sampai 55 Masehi, dan merupakan pelayanan Paulus yang sangat produktif. Yang pertama kita perhatikan pelayanan Paulus sebagaimana ditulis oleh Lukas. Melayani 12 murid Yohanes. Ada 12 murid Yohanes yang perlu dibaptis lagi, dan setelah diberi tumpangan tangan, mereka menerima karunia Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, dan bernubuat. Setelah Paulus meletakkan tangannya ke atas mereka. Mengajar di sinagoge. Seperti kebiasaan Paulus ketika diizinkan, setiap hari Sabat Paulus pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara dengan semua orang yang hadir di situ, baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang memeluk agama Yahudi. Dia berusaha meyakinkan mereka supaya percaya kepada Yesus. Ini yang Paulus lakukan di Efesus selama 3 bulan. Selama 3 bulan di Efesus, Paulus sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi. Dengan berani dia berdebat dan meyakinkan mereka tentang berita keselamatan dan kerajaan Allah. Periode ini lebih panjang daripada pelayanan Paulus di tempat lain. Mengajar di sekolah Tiranus. Seperti yang terjadi di tempat lain, Paulus terpaksa meninggalkan rumah ibadat. Tetapi beberapa orang dari antara mereka mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Di depan umum mereka menghina jalan keselamatan melalui Yesus. Oleh karena itu Paulus meninggalkan rumah pertemuan tersebut dan mengajak orang-orang yang percaya untuk memisahkan diri dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu, tiap hari dia mengajar orang-orang percaya di balai pertemuan yang dinamakan Balai Diskusi Tiranus. Dia kemudian mengajar di sekolah Tiranus selama 2 tahun. Selama waktu ini, seluruh Asia, yakni Turki Barat, mendengar firman Tuhan. Mungkin melalui bantuan orang-orang seperti Epafras. Yang mengajarkan berita itu kepada kalian adalah Epafras, sahabat kami dalam pelayanan Kristus. Dengan setia dia bekerja sebagai wakil kami di daerah kalian. Kolose 1 ayat 7. Dia melakukan keajaiban yang tidak biasa, melibatkan sapu tangan atau kain dari tubuhnya untuk menyembuhkan orang lain, menyebabkan pengusir setan Yahudi untuk mencoba dan menggunakan nama Yesus dan Paulus. Kontras yang nyata antara pembuat mukjizat yang benar dan yang palsu membuat banyak orang akhirnya menjadi percaya.
Mereka yang percaya bersedia untuk mengaku dan bertobat dengan harga yang mahal. Bahkan banyak dari antara mereka mengumpulkan kitab-kitab sihir mereka dan membakarnya di hadapan semua orang. Kalau dihitung-hitung, harga semua buku itu kira-kira 50.000 keping uang perak. Demikianlah firman Tuhan menjadi kuat dan berkuasa. Keributan besar di Efesus menjelang akhir pelayanannya, ketika Paulus mulai membuat rencana untuk pergi, bermaksud di dalam roh untuk melewati Makedonia dan Akhaya, mereka kembali ke Yerusalem, diikuti dengan perjalanan ke Roma di dalam persiapannya. Di dalam persiapan keberangkatannya, dia mengutus Timotius dan Erastus ke Makedonia. Insiden di Efesus adalah keributan besar yang disebabkan oleh Demetrius dan pengrajin perak lainnya, di mana massa menangkap dua rekan Paulus, yakni Gaius dan Aristarkus. Paulus ditahan oleh pejabat dari Asia untuk berbicara dengan massa. Orang-orang Yahudi mengajukan Alexander yang selanjutnya membuat massa marah. Kerusuhan itu nyaris tidak dapat dikendalikan oleh juru tulis kota yang membebaskan rekan-rekan Paulus. Paulus segera meninggalkan Efesus dan pergi ke Makedonia seperti yang direncanakannya. Catatan Lukas tentang pelayanan Paulus di Efesus mencatat keberhasilan yang besar. Tetapi kita dapat memperoleh lebih banyak lagi tentang waktunya di Efesus dari sumber-sumber perjanjian baru lainnya. Yang kedua, kita perhatikan pelayanan Paulus bagaimana ditunjukkan di tempat lain. Perjalanan singkat ke Korintus. Paulus melakukan kunjungan singkat ke Korintus yang kedua kalinya. Kunjungan pertamanya adalah selama perjalanan misi kedua. Kunjungan ketiganya kemudian pada perjalanan ketiga. Kitab Kisah Para Rasul tidak membahas tentang kunjungan kedua ini, tetapi sebagian besar menempatkannya kadang-kadang selama dia tinggal di Efesus. Surat ke Korintus. Surat kepada jemaat Korintus. Saya pernah menulis surat kepada kalian dengan perintah untuk tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. Surat yang sekarang kita kenal sebagai surat 1 Korintus. Utusan ke Korintus, Timotius diutus dari Efesus ke Makedonia. Orang yang akan tiba setelah surat 1 Korintus selesai ditulis. Untuk itulah saya sudah mengutus Timotius kepada kalian, yakni agar dia mengingatkan kalian tentang cara hidup yang pantas bagi orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Cara hidup demikianlah yang selalu saya lakukan dan ajarkan kepada setiap jemaat. Saya mempercayakan tugas itu kepadanya karena Timotius adalah anak rohani saya yang sangat setia melayani Tuhan. Titus dan seorang saudara yang terpuji di dalam Injil di seluruh gereja. Kemungkinan orang yang dimaksud dengan seorang saudara yang terpuji di dalam Injil di seluruh gereja adalah Lukas. Maka kami meminta Titus meneruskan pelayanan ini, sebab awalnya dialah yang sudah memulainya oleh karena kebaikan hati Allah. Untuk memberitahu Paulus tentang bagaimana jemaat Korintus menerima surat pertama, itu tidak mungkin. Tentu kalian sendiri tahu bahwa saya tidak pernah menggunakan cara licik untuk mendapatkan keuntungan dari kalian melalui orang yang saya utus kepada kalian. Titus misalnya, saya meminta dia mengunjungi kalian, dan bersamanya saya mengutus saudara seiman kita. Titus tidak memungut dana dari kalian, bukan? Kalian tahu bahwa Titus dan saya bekerja dengan tujuan dan cara yang sama. 2 Korintus 12 ayat 17 sampai 18. Ketika saya tiba di Troas untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus, Tuhan membuka kesempatan baik bagi saya. Tetapi saya tidak bisa tenang di situ karena saya tidak bertemu dengan saudara kita Titus. Jadi saya berpamitan kepada pengikut-pengikut Kristus di sana dan pergi ke Makedonia. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Waktu kami tiba di Makedonia, kami sama sekali tidak bisa tenang. Berbagai penderitaan menyerang kami, baik dari luar maupun dari dalam diri. Dari luar kami menghadapi perlawanan, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah selalu menghibur umatnya yang putus asa. Dia menguatkan kami dengan kedatangan Titus.
Dan bukan hanya kedatangan Titus yang menguatkan kami, saya lebih bersuka cita lagi ketika dia memberitahukan tentang kerinduan kalian untuk bisa bertemu saya lagi, dan bagaimana kalian sungguh-sungguh menyesali semua kesalahan yang sudah terjadi, dan bahwa kalian amat mempedulikan saya. Mendengar semua itu, sukacita saya menjadi sangat berlimpah. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 5-7. Catatan tambahan tentang Paulus tinggal di Efesus. Sosthenes ada di sana, bergabung dengan Paulus dalam menulis kepada jemaat Korintus. Paulus telah dikunjungi oleh Stefanas, Fortunatus, dan Akaikus. Aquila dan Priscilla menjadi tuan rumah gereja di rumah mereka. 1 Korintus 16 ayat 19. Penderitaan Paulus selama di Efesus. Kami, para rasul, juga mencari bukti. Seandainya tidak ada kebangkitan dari kematian, kenapa kami tidak pernah takut menghadapi bahaya setiap saat? Benar, saudara-saudari, setiap saat saya siap mati. Saya bersumpah bahwa itu benar, dan rasa bangga saya terhadap kalian juga benar. Saya bangga terhadap kalian karena kalianlah bukti pelayanan saya dalam pimpinan penguasa kita, Kristus Yesus. Buat apa saya rela mempertaruhkan nyawa melawan orang-orang yang sangat ganas di kota Efesus? Kalau manusia yang mati akan lenyap begitu saja tanpa dihidupkan kembali, maka lebih baik mari kita makan, minum, dan bersenang-senang, karena besok kita akan mati. 1 Korintus 15 ayat 30-32. Khotbah Paulus di Efesus. Saya selalu belajar dengan terus terang, baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Tetapi sekarang, saya wajib menaati Roh Allah yang menyuruh saya pergi ke Yerusalem, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Kisah Para Rasul 20 ayat 21-22. Pekerjaan kasar Paulus saat berada di Efesus. Bahkan sampai saat ini, kami sering tidak mendapat makanan, minuman, dan pakaian yang cukup. Kami sering dipukuli dan tidak mempunyai tempat tinggal. 1 Korintus 4 ayat 11. Sebagai kesimpulan, menyelaraskan kisah Lukas dengan apa yang ditulis di dalam kitab lain, kita belajar bahwa Injil menyebar ke seluruh Asia sampai di Turki. 3 tahun Paulus di Efesus sangat produktif. Pengaruhnya menyebar lebih jauh melalui surat-surat dan utusan. Merenungkan pelayanan Paulus di Efesus, kita mendapatkan banyak hal. Kuasa Injil untuk mengubah kehidupan. Perlawanan banyak orang yang menempatkan uang dan tradisi di atas kehendak Tuhan. Semoga teladan pelayanan setiap Paulus di Efesus mendorong dan menginspirasi kita untuk setia dalam pelayanan kita sendiri kepada Tuhan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya teladan pelayanan Paulus di Efesus boleh menginspirasi pelayanan kita saat ini dimanapun kita berada. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.